Kalau bertentangan antara dua hadis, bagaimana sikap ulama? Yang pertama al-jam'u, mengkombinasikan. Karena al-aslu fil nassi al-amalu bihi. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal sesuatu halal, tapi hukum asal nas tidak boleh langsung ikut nasih nih. Ini masuk, tak boleh. Mesti dikombinasikan dulu. Al-jam'u bainahuma. Kalau tidak sanggup al-jam'u, berarti takhsisul am, mengkhususkan yang am. Mungkin hadis ini umum, lalu datang hadis ini mengkhususkannya. Yang ketiga, kalau tahu mana yang duluan mana belakangan, barulah disebut dia nasikh mansukh. Apakah hadis yang mengatakan sama pahalanya dengan mengatakan setengah pahalanya nasikh mansukh? Tidak. Lalu dalam hal ini at-tarjih, dipakai yang kuat. Bagaimana kalau ada dua dalil? Mana yang dipakai? Yang paling kuat, yang paling masyhur. Quran paling kuat. Kalau bertentangan antara hadis dengan ayat, pakai ayat. Contoh, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat disiksa karena keluarganya menangis. Ada bapak-bapak meninggal, menangis bininya. Kata bini, datang ustad. Bu, jangan nangis. Ibu menangis, diazab nih bapak. Ini pasti bukan Ustadz MD. Apa? Nan menangis siapa? Ibu kok. Kenapa lo bapak kau yang diazab? Sudahlah waktu hidupnya untuk azab di ibu kok. Mohon maaf ibu, bukan ibu. Kinilah matinya menangis ibu kau menangisnya jadi kau naik lagi. Ya? Maka hadis ini dibantah oleh Sayyidatuna Aisyah. Kata Aisyah, hadisnya yang meriwayatkannya Abdullah bin Abbas. Kata Aisyah, ini bertentangan dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Tak pakai kok. Tapi sebagian ulama tetap memakai hadis ini karena ada asbabul wurud. Kalau sebab turun ayat asbabun nuzul. Sedangkan ini hadis ada asbabul wurud. Rupanya mayat yang disiksa karena keluarganya menangis ini sebelum matinya berpesan, beko kalau ambo mati undang grup menangis. Sebab di zaman itu kalau untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling wamai uang menangis. Itulah yang paling hebat. Maka inyo diazab bukan de uang kau menangi, tapi je inyo meninggalkan wasiat supaya diundang grup. Itu penjelasan ulama. Jadi tidak serta-merta hadis itu ditolak karena hadisnya sahih. Periwayatnya Abdullah bin Abbas ternyata ada takwilnya. Itu maka tak bisa kita membaca hadis langsung hukum. Lalu hadis ini yang dipakai, yang ditarjih, yang paling masyhur Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadis itu levelnya paling tinggi Ustadz, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Yang di bawah itu ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim. Yang di bawah itu ada dalam Sahih Muslim, tidak ada dalam Sahih Bukhari. Yang di bawah itu ada dalam, tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, tapi syaratnya cukup menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Siapa menyusunnya? Imam Al-Hakim, nama kitabnya Al-Mustadrak. Jadi Imam Al-Hakim kok dicarinya syarat Imam Bukhari Muslim kok dapatnya 5. Sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak ada syaz, tidak ada illat. Dicarinya hadis-hadis yang selamat 5 ekor menurut syarat Bukhari dan Muslim, disusunnya dalam satu kitab. Maka hadis ini masuk dalam kriteria hadis sahih, tapi tak ada dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Tapi dia tetap dianggap sahih karena menurut syarat Bukhari dan Muslim. Kenapa Bukhari lebih tinggi daripada Muslim? Bukhari syaratnya lebih tinggi karena satu aja. Karena Bukhari mensyaratkan subutul liqa. Sedangkan Muslim tidak mesti subutul liqa. Kata dia imkanul liqa. Walaupun dia tidak bertemu, asal sezaman cukup. Contoh, ambo meriwayatkan hadis.
haddatsani Hamka, Buya Hamka. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat Hamka? Filmnya tidak lama lagi diputar. Menurut Imam Bukhari, hadis Abdul Somad tak diterima. Kenapa? Karena Abdul Somad tak berjumpa dengan Buya. Abdul Somad tak berjumpa dengan Buya Hamka, maka tak bisa hadisnya diterima. Karena Imam Bukhari mensyaratkan subutul liqa. Dari mana dapat hadis kau? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari kau dapat dari siapa? Dari Imam Abdullah bin Maslamah. Berjumpa Abdullah bin Maslamah dengan Imam Bukhari? Ya. Imam Abdullah bin Maslamah kau dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Berjumpa Malik bin Anas? Berjumpa. Imam Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Berjumpa? Berjumpa. Imam Abu Zinad dari siapa? Dari A'raj. Berjumpa A'raj dengan Abu Zinad? Berjumpa. A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi? Berjumpa dengan Nabi. Subutul liqa. Jadi kalau dapat hadis Sahih Muslim, dapat Bukhari, maka yang ditarjih adalah yang Bukhari. Hadis yang tadi menyebut bahwa orang yang beramal musafir dia 2 rakaat, sakit dia duduk, dia dapat mendapat pahala sawabuhu muqiman wa sahihan. Hadisnya masyhur, hadisnya dalam Sahih Bukhari, hadisnya dalam Muslim, maka dipakailah riwayat ini. Tapi tetap dilihat, jangan sampai beramal singkat hanya karena adna masyaqqah. Adna masyaqqah. Sakit-sakit seketek, tak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih tahu. Yang baik dari bacaan awak, dan tak baik mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa awak, insyaallah. Amin. Demikian.